subtopik tentang menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kontemporer dalam pendidikan, yaitu isu yang lahir sebagai bentuk ancaman dalam dunia pendidikan. Isu-isu yang berkembang di Indonesia yang pertama yaitu mutu pendidikan. Isu-isu mutu pendidikan yang terkait yang pertama kualitas guru dan tenaga kependidikan, yang kedua kurikulum pengajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat bahan ajar, yang kelima alat bantu pembelajaran, dan yang keenam manajemen sekolah. Nah, selanjutnya yaitu pemerataan akses, yang ketiga efisien anggaran, yang keempat relevansi pendidikan, dan yang kelima manajemen efisiensi. Selanjutnya subtopik tentang menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. Pengertian judul penelitian yaitu judul adalah pencerminan dari tujuan penelitian. Oleh karena tujuan penelitian itu dirumuskan dari masalah penelitian, atau dengan kata lain tujuan penelitian merupakan jawaban sementara dari pernyataan peneliti, maka judul penelitian juga mencerminkan masalah penelitian. Selanjutnya fungsi sebuah judul. Fungsi sebuah judul adalah untuk menggambarkan isi atau cakupan yang akan dibahas dalam laporan penelitian. Kriteria pemilihan judul penelitian yang baik yang pertama yaitu judul sebaiknya menarik minat peneliti, yang kedua judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan penelitian, yang ketiga judul hendak mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti, yang keempat judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia, yang kelima hindari terjadi duplikasi judul dengan peneliti yang lainnya. Selanjutnya subtopik tentang menjabarkan dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, empiris beserta contohnya. Yang pertama yaitu landasan yuridis. Landasan ini berisi tentang peraturan atau undang-undang yang mendukung, seperti undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dan masih banyak aturan lainnya. Contohnya larangan siswa dalam membawa handphone ke sekolah. Landasan empiris. Landasan empiris yaitu berisi data-data nyata yang ada di lapangan, seperti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh alat indera manusia. Selanjutnya aspek historis, yang mana terjadi pada masa lampau dan secara sistematis dan objektif, dan mensintesiskan bukti-bukti. Selanjutnya aspek empiris. Di sini aspek empiris mendapatkan 3 cara, yaitu menjelajah, melukiskan, dan menjelaskan. Jadi penyusunan pada latar belakang pada aspek empiris ini yaitu dengan dilakukan cara-cara yang dapat diamati oleh indera manusia. Contohnya suasana iklim belajar yang menyenangkan secara signifikan mendorong peningkatan motivasi belajar siswa. Selanjutnya subtopik tentang tahapan penyusunan latar belakang masalah. Yang pertama, mengemukakan alasan penting masalah pokok penelitian. Yang kedua, mengemukakan masalah empirik yang ada pada masalah pokok tersebut. Yang ketiga, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pokok. Yang keempat, mengemukakan masalah-masalah empirik yang ada dalam setiap faktor. Yang kelima, yaitu memilih satu atau lebih faktor yang dianggap penting. Nah, selanjutnya subtopik tentang langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan dan contohnya. Yang pertama yaitu pengertian identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menemukan masalah yang ada, yang kedua mengidentifikasi sumber permasalahan, yang ketiga menciptakan kalimat isu. Contohnya yaitu contoh yang tidak baik. Di sini dapat kita ambil tujuan dari penelitiannya adalah untuk memeriksa pendidikan wanita di 3 negara di dunia. Yang kedua yaitu contohnya yang baik yaitu wanita di 3 negara di dunia dilarang untuk mengikuti universitas dan perguruan tinggi karena orientasi budaya dan norma-norma patriarkial.
Selanjutnya subtopik tentang menjabarkan batasan masalah penelitian. Menurut Ridwan, batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak melenceng kemana-mana. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan materi, kelayakan, dan keterbatasan penelitian tanpa keluar dari jalur penelitian ilmiah. Contohnya berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah peneliti dibatasi tentang keterlibatan siswa dalam melaksanakan ajaran agama dan kaitannya dengan komunikasi interpersonal dalam keluarga, pengendalian diri, dan hasil belajar pendidikan Islam. Objek penelitian ini adalah siswa SMU Negeri Jakarta Timur yang telah mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam. Subtopik selanjutnya yaitu menjabarkan rumusan masalah penelitian beserta contohnya. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah dapat menolong penelitian keluar dari kesulitan merumuskan judul perumusan masalah menurut Tuchman, yaitu hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel bebas dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya yang mengekspresiasikan secara jelas hubungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Yang kedua, bentuk-bentuk rumusan masalah. Bentuk masalah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah asosiatif, dan di sini ada tiga hubungannya, yaitu yang pertama hubungan simetris, hubungan kausal, hubungan interaktif. Bentuk rumusan masalah, yang pertama bentuk pertanyaan, yang kedua bentuk satu pertanyaan umum disusul oleh beberapa pertanyaan spesifik, yang ketiga bentuk satu pertanyaan disusul oleh beberapa pertanyaan, yang keempat bentuk hipotesis. Contoh rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Seberapa baik tingkat budaya sekolah di SMK Sejahtera? Seberapa baik tingkat keteladanan guru berdasarkan persepsi SMK Sejahtera? Seberapa baik tingkat karakter siswa di SMK Sejahtera? Selanjutnya subtopik tentang tujuan penelitian. Pengertian tujuan penelitian yaitu keinginan penelitian atas hasil penelitian dengan mengantengkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian. Tujuan penelitian terdiri dari atas tujuan umum dan khusus. Tujuan khusus dirumuskan dalam bentuk item atau butir-butir, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang mana contoh penelitiannya yaitu rumusan masalah. Adakah pengaruh metode pembelajaran role playing terhadap hasil belajar? Yang mana tujuan penelitiannya itu mendeskripsikan pengaruh metode pembelajaran role playing terhadap hasil belajar. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran empiris tentang yang pertama yaitu sifat kepribadian guru dengan motivasi belajar dalam PBM. Yang kedua, motivasi belajar siswa. Yang ketiga, seberapa besar hubungan antara sifat kepribadian dengan motivasi belajar dalam PBM. Selanjutnya, subtopik tentang manfaat penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan ilmu dan teoritis. Yang kedua, membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis, yang mana menemukan faktor yang menghambat dan memperlancar link and match pada penerapan PGSD di SMK. Yang kedua, manfaat praktis, analisis gap kompetensi, kelulusan, dan kebutuhan. Selanjutnya subtopik tentang spesifikasi produk. Spesifik produk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang karakteristik produk. Yang kedua yaitu produk yang dihasilkan dapat berupa model pembelajaran atau perangkat pembelajaran. Yang ketiga, setiap produk memiliki spesifik tertentu yang berbeda dengan produk lain. Spesifik komik yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, komik menggunakan alur cerita rakyat Jambi. Yang kedua, komik pada mata pelajaran fisika pokok bahasa hukum Newton. Yang ketiga, komik sebagai media pembelajaran fisika.
Selanjutnya subtopik tentang asumsi dan keterbatasan, yang mana asumsi dalam pengembangan merupakan pijakan untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Hal-hal yang diperhatikan dalam membuat asumsi: yang pertama, asumsi harus operasional; yang kedua, asumsi harus menyatakan keadaan; yang ketiga, peneliti harus mengenal betul asumsi yang dipakai; yang keempat, asumsi yang berbeda, maka beda juga teori yang digunakan; yang kelima, asumsi harus dinyatakan tersurat. Contoh asumsi dan keterbatasan. Judul penelitiannya yaitu pengembangan komik hukum Newton berbasis cerita rakyat orang kayu hitam menggunakan aplikasi Medibank Paint. Yang mana asumsi dari penelitian pengembangan komik fisika yaitu penggunaan komik hukum Newton dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, menggunakan komik hukum Newton dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang cerita rakyat Jambi. Selanjutnya, keterbatasan penelitian adalah keterbatasan yang tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi penelitian saat melakukan penelitian. Selanjutnya, subtopik tentang definisi operasional dan contoh. Apa itu operasional? Adalah pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Tipe-tipe dan manfaat definisi operasional. Yang pertama yaitu tipe A. Tipe A dapat diatur sesuai dengan operasi yang harus dilakukan sehingga kondisi yang ditentukan menjadi nyata. Yang kedua, tipe B. Dapat diatur sesuai dengan mode operasional objek tertentu yang didefinisikan. Tipe C. Dapat diatur sesuai dengan tampilan objek atau fenomena yang didefinisikan. Selanjutnya, manfaatnya yaitu menentukan kriteria yang diamati, membuat lebih mudah untuk mengamati atau mengukur variabel. Selanjutnya, menjabarkan definisi operasional. Yang pertama, cara menyusun definisi operasional yaitu menggunakan who, how, dan mengelompokkan hasil penilaian atau satu hasil penilaian variabel. Yang terakhir itu ciri yang nampak dari variabel yang didefinisikan.